Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rin? Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah baik Bu Rin ya. Ini ternyata guru dan murid SMP ketemu lagi. Bapak, ya Allah. Ya, tidak menyangka ya ternyata kita bisa bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini pendampingan yang pertama ya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan bahwa pada kegiatan pendampingan pertama ini kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran daring ya yang sudah dilakukan kurang lebih 1 bulan ya, selama 1 bulan. Kemudian nanti kita akan refleksi tentang penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian akan mendiskusikan juga tentang portofolio digital seperti waktu lokakarya orientasi ya. Sudah disampaikan dan mudah-mudahan sudah mulai dikerjakan atau sudah jadi ya. Kemudian yang berikutnya fokus kita adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, waktu kemarin orientasi lokakarya orientasi Rin dengan kepala sekolah sudah dihadirkan bagaimana untuk membuat posisi diri dan rencana pengembangan dirinya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini proses apa saja nih yang sudah dilakukan Ibu Rin selama 1 bulan terakhir, apa yang sudah dilakukan dan capaian apa saja yang sudah dikerjakan oleh Ibu Rin. Silakan Bu. Baik, Bapak sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah gitu semenjak ikut guru penggerak dari daring sampai lokakarya kemarin Lokan Mall gitu ya. Alhamdulillah saya ada sedikit bayangan ternyata pendidikan itu luas sekali gitu kan, dan pendidikan itu sebenarnya sangat ada kaitannya dengan pembelajaran, dan pembelajaran yang utama itu ternyata di kelas gitu. Dan di kelas pun itu harus betul-betul menyertakan murid itu. Murid itu bukan hanya sebagai menerima ilmu saja, tapi kita juga harus bisa menanamkan karakter-karakter baik seperti itu. Kemudian di sini guru juga berperan sebagai fasilitator, kemudian juga menuntun, mengguide para murid supaya murid itu sadar bahwa dia itu belajar tuh sebetulnya atas kesadarannya sendiri, karena dia butuh gitu. Bukan paksaan bukan ya. paksaan. Kemudian juga butuhnya karena apa? Untuk supaya dia bahagia, dia juga bisa selamat nanti untuk kehidupan dia di masa depan. Kita kan nggak tahu ya Pak ya, gitu. Masa depan apakah saya masih ada umur atau enggak gitu. Kemudian mereka nanti bisa nggak gitu survive ke depannya gitu. Kita udah seenggaknya gitu di kelas itu udah ngasih pembekalan ini yang baik, ini yang enggak gitu. Kemudian untuk ilmu fisikanya atau ilmu sains lainnya, oh ya ini tuh untuk menangani problem seperti ini, solvingnya seperti ini, seperti itu sih. Selama pembelajaran daring 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan itu ada kendala nggak yang dihadapi oleh Ibu Rin selama kegiatan tersebut? Alhamdulillah so far gitu tidak ada gitu tuh Pak. Mungkin hanya jarak saja gitu ya, digabuskan ke Indrawaya untuk loka. Tapi untuk daring alhamdulillah sih tidak. Nggak ada kendala masalah sinyal atau apa, aman ya. Nah, kemudian ini kan saya cross check juga ya dengan tugas-tugas yang Ibu Rin kerjakan di PMM ya, di PMM di LMS ya. Itu ada beberapa hal yang saya garis bawahi ya. Saya lihat sih Bu Rin tepat waktu sih, masih tepat waktu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga sama. Amin ya Allah, amin. Nah, ada beberapa catatan sih ya, bukan ke Ibu Rin aja sih. Sebenarnya ke beberapa saya udah sampaikan juga bahwa catatan-catatan seperti misalnya bahwa kalau tugasnya misalnya tentang ada audio gitu, maka tugasnya ya harus audio gitu, atau kalau video ya video gitu. Kemarin ada evaluasi lah dari saya ke rekan-rekan CGP
awas baca dulu tugasnya dengan teliti. Kalau misalnya isinya audio ya audio gitu ya, kalau isinya tentang video ya video, kalau tulisan ya tulisan. Mungkin ini kan ada sedikit perubahan ya dari tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan tulisan. Mungkin karena tulisan itu gampang copy paste-nya gitu ya, makanya sekarang harus menggunakan audio. Nah, audionya juga kalau saya perhatikan keinginan dari pihak penyelenggara kemungkinan adalah suara dirinya sendiri. Betul. Gitu ya. Kemarin Ibu Rin udah bagus ya suaranya, cuman mungkin kemarin juga dikomentari sama Pak Fazil ya masalah soundnya agak ketinggian gitu ya. Ya tapi kan ini kan namanya juga proses belajar ya, nggak ada yang langsung sempurna. Nah, dari situ kan ya diperbaiki. Ibu Rin udah, oh iya ya, saya suaranya agak soundnya ini agak iya, jadi suara asli Ibu Rin yang jernihnya itu ke ini ya, ke dubbing lah ya sama-sama. Tapi secara keseluruhan sih Ibu Rin udah tepat waktu, dan pada saat kegiatan-kegiatan online ya, seperti misalnya mengikuti demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman dan lain sebagainya, Ibu Rin ternyata tepat waktu gitu ya. Kadang belum yang lain belum hadir, Ibu Rin mah udah lihat tuh Ibu Rin duluan gitu. Nah itu bagian dari proses, ternyata artinya kita benar-benar pengen ikut ya kegiatan itu. Selama tidak ada kendala, tidak ada halangan, ya insya Allah Ibu Rin siap ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi adalah tadi kan pasti ada dukungan ya, dari ekosistem sekolah. Betul. Nah, Ibu Rin bisa ceritakan nggak tentang dukungan dari ekosistem sekolah, entah itu kepala sekolah, guru-gurunya atau apa gitu, ada? Alhamdulillah, ini yang emang ada yang patut disyukuri, ada juga yang memang ini challenging gitu buat saya pribadi, gitu kan ya. Untuk alhamdulillahnya Pak, di sini kepala sekolahnya itu sangat orangnya tuh persuasif gitu untuk program ini tuh, dari awal sampai sekarang gitu, sampai kita tiga-tiganya bisa lolos itu karena memang dukungan dari beliau. Kemudian karena di sini itu baru satu, dan itu pun harus relokasi gitu ke sekolah lain, jadi nggak ada gitu di sekolah ini tuh CGP tuh, GP tuh. Jadi otomatis kan harus ada persekolah minimal gitu kan ya Pak, sehingga banyak dukungan gitu dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah, kemudian dari teman-teman guru gitu tuh. Kemudian kalau seandainya ada event ataupun pelatihan gitu kan, pasti harus ada yang meng-guide gitu untuk yang guru yang udah sekiranya udah 55 ke atas gitu kan, itu kan pasti IT-nya gitu kan perlu dibantu. Tapi ada yang sungkan atau ada yang apa. Jadi kita tuh di sini belum ada yang nge-leader gitu, belum ada yang karena tadi yang satu keluar ya, udah jadi GP ya. Udah jadi GP, tiba-tiba pindah gitu. SK-nya atau pindah dia? Pindah gitu. Pindah. Ya di sini nggak ada gitu tuh Pak. Jadi otomatis kan kita harus ada yang regenerasi baru gitu. Jadi alhamdulillah dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang emang butuh gitu ya, itu tuh support full sih Pak, alhamdulillah ya. Jadi ya intinya mendukung ya, semua ekosistem di sekolah ini mendukung kegiatan Ibu Rin dan teman-temannya ya. Betul. Nah setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan ini ya, bersama fasilitator, kan harapan dan kekhawatiran Ibu yang terjadi pada saat ini, dulu kan pernah nulis ya, harapan dan kekhawatiran tuh terjadi atau tidak gitu? Alhamdulillah belum, jangan sampai gitu. Karena di situ saya tuh sudah overthinkingnya tuh pas Lokakarya sih Pak, karena mungkin jauh naik motor gitu, saya khawatirnya di jalan kenapa-napa gitu tuh. Semoga sih jangan sampai gitu. Jadi Bismillah insyaallah sampai akhir bisa mengikuti kegiatan. Kekhawatirannya itu ya. Harapannya sih masih ingat gak harapan waktu itu? Harapannya saya pengen bisa impactful gitu. Saya impactful tuh kayak berkontribusi lebih lah gitu sama teman toh gitu kan, kita hidup kan kalau nggak membantu orang lain rasanya kebahagiaannya kurang full rasanya itu. Jadi kan terus juga sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat untuk orang lain, apalagi kan saya masih istilahnya masih 20-an gitu, untuk menerima materi kan masih bisa gitu. Jadi kan kalau seandainya dilatih terus dan bisa impactful ke lingkungan, insya Allah kan usianya juga nggak yang terbuang sia-sia kayak gitu.
Nah, apakah kekhawatiran yang Ibu Rin rasakan ya atau rasakan itu terjadi atau enggak jadinya? Enggak sih Pak, Enggak. alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak ya. Jangan sih kalau bisa. Ya namanya kadang di jalan itu ya kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Ada juga sih ya kadang di jalannya mah aman-aman saja. Tiba-tiba di rumah pas mau parkir mau standar motor motornya jatuh gitu. Iya kayak gitu. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kadang kita balik lagi ya sudah sesuai mungkin Allah punya rencana lah ya. Mudah-mudahan rencananya lurus karena kita niatnya juga bagus gitu ya. Semoga ilmu-ilmu kita akan menjadi bermanfaat kepada orang lain gitu. Nah, adakah harapan baru dari Ibu Rin ya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring atau CGP ini selama 1 bulan ke depan ya apa kira-kira harapan-harapan? Banyak Pak sebenarnya. Kalau seandainya dijabarkan tuh yang pertama, meskipun memang karakternya sudah melekat karena kan udah usia 25 ke atas ya. Itu tuh kan karakternya udah yang melekat gitu tuh. Ciri khasnya ya Bu Rin tuh seperti ini, tapi dari belajar modul 1.2 kan ada nilai-nilai yang harus ditumbuhkan seperti itu. Ada nilai kolaboratif yang memang saya tuh PR banget gitu tuh Pak. Aduh gimana ya, saya kan orangnya diam terus jarang ngomong. Aduh kalau sama orang sungkan ngomong A I U E O nya gitu, khawatir disangka so asik gitu. Overthinking duluan gitu. Semoga sih kedepannya bisa lebih kolaboratif sama teman, nggak pilih-pilih teman gitu. Tapi juga nggak yang over jadi so asik gitu. Di kelas lokal juga kan ya, aduh gimana ya cara bisa gesturnya nggak kaku gitu, terus kemudian ngomongnya nggak belibet kayak gitu, terus gabung sama teman-teman yang lain itu tuh PR sih Pak sebenarnya. Begitupun di sini juga kan ada yang support, ada yang destruktif gitu tuh kan. Jadi kita juga gimana caranya supaya nggak ke distract gitu, tetap di jalan lah gitu tuh. Ya jangan sampai belak-belok dikit boleh, tapi jangan sampai lupa sama tujuan gitu. Jadi ada harapan tadi ya, pinginnya sih berkolaborasi dengan teman-temannya bisa nyambung gitu ya, karena memang sih orang-orang introvert kan bawa rasa dia. Aduh, PR. Tapi ternyata kan introvert juga kalau diajak ngobrol terus ditanya-tanya kok pasti jawab gitu ya sebenarnya. Malah lebih kalau udah satu frekuensi itu tuh lebih cerewet gitu dibandingkan yang itu. Seperti itu. Ya kan kalau dulu mah kan pendiam banget gitu kan di kelas ya gitu kan. Bapak, saya kalau inget-inget waktu zaman kelas 8, Masya Allah, gitulah. Nah sekarang bagaimana dukungan yang diberikan kepala sekolah, ini balik lagi ya pertanyaan ini, kepala sekolah dan rekan-rekan guru selama pembelajaran daring ya? Apakah pembelajaran daringnya dilakukan di sekolah atau kan di rumah waktu daring itu? Kalau saya pribadi lebih prefer di rumah sih Pak, karena pertama distraksinya nggak ada gitu tuh, karena kan sepi ya di sini ya, lihat sendiri ya Pak ya gitu. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya di rumah tuh lebih kondusif. Saya juga kalau ada butuh apa-apa kayak catatan, saya suka nyatet tuh. Kalau seandainya diem aja saya ngantuk gitu tuh, makanya sambil dengerin suka nyatet gitu tuh, seperti itu. Jadi untuk tools selama pembelajaran saya nggak perlu cari-cari di tempat lain gitu, jadi ada di rumah semua, seperti itu sih. Jadi intinya lebih pembelajaran daring lebih banyak di rumah ya dibanding di sekolah, karena walaupun di sekolah mungkin akses internetnya udah ini kan ada ya udah mumpuni gitu. Ya, jadi selama ini dukungan tetap diberikan oleh sekolah, tapi untuk kegiatan sendiri lebih banyak di rumah ya dibandingkan di sekolah. Betul. Nah, ini kita ke tindak lanjut hasil pembelajaran ya. Nah, berdasarkan pembelajaran bicara tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang Ibu Rin masih ingat apa saja tuh pembelajaran Ki Hajar Dewantara tuh? Yang paling membekas itu sebetulnya tujuan dari pendidikan itu sendiri sih Pak. Jangan sampai kita tuh, saya pribadi gitu, lupa sama sebenarnya tujuannya apa gitu kan. Tujuan pendidikan kan istilahnya memberi murid tuh supaya bahagia sama selamat gitu kan ya, selamat di masa depan dan bahagia ketika belajarnya gitu. Begitupun bahagia ketika dia udah hidup di future gitu, di masa depan seperti itu. Nah, PR banget gimana cara supaya
murid bahagia seperti apa tuh PR gitu. Kemudian juga supaya murid bisa selamat itu caranya kayak gimana tuh PR juga gitu. Itu sih yang paling benar-benar saya tuh PR banget gitu. Itu ya. Selain itu ada filosofi yang masih diingat lagi kayak misalnya kodrat alam dan kodrat zaman gitu kayak gitu. Saya juga kan untuk pendidikan itu kan peran utamanya objeknya itu kan murid ya sebetulnya gitu tuh. Dan itu tuh murid ternyata gitu punya karakter unik masing-masing yang sebetulnya itu tuh bisa jadi ciri khas dia gitu dan yang membedakan dia sama yang lain gitu, dan kita harus menghargai. Otomatis kan pasti ada kodrat sendiri kan ketika dia lahir tuh memang sudah didesain seperti itu. Kita tinggal tinggal ikut gimana caranya dia tuh bisa tetap jadi tertanam nilai-nilai baiknya. Kemudian kan ada kodrat alam sama kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu apa yang udah ada di dalam diri dia yang udah dikaruniai sama dia gitu, seperti karakter, kemudian bakatnya, kemudian sifatnya dan lain sebagainya. Kalau kodrat zaman dia kan pasti seiring berjalannya waktu dia bisa memilih gitu, saya lebih minat ke sini, saya lebih minat ke sini. Terus juga kan zaman dari zaman 2000 zaman saya kan beda ya, terus zaman sekarang beda gitu. Saya waktu dulu game tuh nggak pernah yang online, sekarang bahkan gamer itu pekerjaan gitu. Saya kan baru tahu ya gitu tuh, ternyata game tuh dapat duit. Hah, emang iya kata saya. Baru ya, pada saya jarang main game gitu, malah nggak pernah gitu, jarang banget sekarang. Seperti itu gitu. Jadi untuk future-nya saya juga istilahnya meskipun nggak berkecimpung langsung, saya juga harus bisa minimal tahu gitu sebelum menyesuaikan seperti itu. Nah, bicara tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, mungkin Ibu ada semacam apakah ada perubahan-perubahan ya yang akan dilakukan oleh Ibu Rin di kelas nanti gitu ya, karena kan kemarin mah libur gitu ya. Nah sekarang nih kira-kira udah ada bayangan atau udah gambaran apa saja yang akan dilakukan atau perubahan di kelas? Ada sih, apa saja bisa ceritakan? Sebenarnya tadi startnya udah dilakukan juga. Saya ngadain tes diagnostik ala-ala tes IQ gitu, tapi bukan tes IQ gitu. Kalau tes kan tes diagnostik itu ada dua ya, tes diagnostik non kognitif sama kognitif. Nah saya baru yang non kognitifnya aja gitu, ngegali sebenarnya anak tuh sekarang feel-nya kayak gimana sih, anak tuh minatnya apa, kemudian mata pelajaran yang disuka itu apa, kenapa kok bisa suka kayak gitu. Saya kan mungkin aja bisa belajar kenapa si anak bisa suka mapel itu, mungkin apakah karena gurunya kah, apakah karena pembelajarannya, atau karena dia emang bisa seperti itu. Itu tuh record di situ gitu untuk evaluasi. Kemudian mapel yang nggak sukanya tuh apa aja, susahnya kenapa, kemudian guru yang mau kamu istilahnya kamu pengen guru tuh punya list guru favorit itu seperti apa, bukan hanya difavoritkan ya, tapi istilahnya mah yang membuat kamu nyaman, bahagia, belajar tuh gitu ya. Nggak yang merasa tertekan, nggak ada pressure sama sekali, bukan nggak ada pressure tuh bagi saya challenging, tapi kan bagi anak kan nggak tahu ya Pak ya gitu tuh, seperti itu sih, baru itu. Tapi kedepannya Bismillah sih Insya Allah kayaknya mah improve terus. Pembelajaran yang intinya menyenangkan peserta didik ya. Nah, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Ibu melakukan perubahan tersebut? Lebih ke memperhatikan si anak itu sendiri gitu tuh. Jadi jangan sampai kita mah terlalu menghakimi gitu tuh Pak. Oh anak tuh nggak bisa mapel saya, kamu tuh berarti dicap aneh. Iya, nggak bisa gitu ya. Apalagi kan fisika ya Pak. Gitu tuh, astagfirullah gitu. Kadang mah iya jangan ya ulurin kamu tuh. Saya dulu, Bapak juga dulu SMA-nya fisika. Iya kan. Kenapa IPS sekarang? Maksudnya tuh kan kita nggak tahu ya Pak masa depan tuh. Karena kan gitu. Dulu mah fisika tuh kayaknya jurusan yang paling hebat gitu kan, gitu ya. Padahal nggak tahu, ternyata di dalam kehidupan itu ada yang namanya nggak hanya kita tuh disebut wah aja gitu kan. Tapi kan kadang kita sesuaikan nggak, kita nyaman nggak sih dengan materi itu gitu, atau pelajaran itu atau jurusan tersebut. Ternyata kan berubah lagi.
Nah itu pengalaman-pengalaman yang berharga mungkin ya. Sama saya juga waktu kuliah tuh tadinya kan emang track record SMP Olim Fisika, SMA Olim Fisika. Nah terpacu tuh Pak gitu kan, kuliahnya ambil fisika, nggak taunya di dalamnya menangis terus karena pusing ya. Pas kuliah tuh tadi jangan masuk fisika ya gitu. Tapi alhamdulillah sih lulus gitu. Tapi ya itu tadi ya, hal yang membuat kita yang membuat kita bahagia setelah belajar itu sebenarnya ternyata ya macam-macam kan. Tadi aja berubah haluan lagi, setelah fisika, kemudian ngambil perhotelan coba. Itulah hidup, Rin. Kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Ada melenceng aja ada belak-belak. Nah, bagaimana respon peserta didik nih, Bu? Setelah Ibu kan kemarin mungkin udah melakukan uji coba ya, tes diagnostik atau perubahan yang Ibu lakukan, melihat responnya itu seperti apa gitu? Untuk responnya, jadi mereka itu karena mungkin saya juga udah pikirannya berubah, sikapnya juga berubah setelah saya dapat pandangan dari filosofi pendidikan yang sebetulnya itu tuh base banget gitu tuh, untuk pembelajaran. Setelah diterapkan, karena saya respect ke mereka juga ngasih feedback yang sama gitu. Ternyata meskipun mereka ada yang overaktif, ada yang statis gitu, tapi mereka tuh overall ini gitu tuh Pak, jadi balik respect gitu ke kita tuh kayak gitu. Ke gurunya ya, jadi lihat mungkin ada perubahan-perubahan yang baru nih selama ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Saya tuh masuk materi, latihan soal, ulangan selesai gitu. Dan dulu sama dilakukan guru tuh seperti itu. Bapak juga setelah mengikuti guru penggerak ternyata guru tuh hanya itu saja, ternyata enggak. Fokusnya rata-rata kepada materi ya. Materi pelajaran harus selesai sampai akhir gitu, benar kan ya? Ternyata gitu. Hanya materi esensialnya aja, terus apalagi materi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu udah penting banget. Sekarang kita kadang belajar fisika, itu untuk apa sih gitu kan ya, kalau misalnya. Nah itu ternyata setelah belajar ikutan CGP, selama ini kita tuh hanya dari buku diajarkan ke murid gitu, udah. Ternyata yang lainnya, hal-hal yang justru berhubungan dengan kehidupan nyata gitu, justru terlewatkan. Iya, di real life-nya tuh ini sebenarnya buat apa? Aku ngitung ini buat apa? Nah, perubahan konkret apa ya? Sebelum ke sana, ada hal yang sudah baik dari perubahan itu menurut Ibu Rin? Lebih mungkin untuk menilai perubahan baik sih rasanya masih jauh ya, karena ini baru 3 hari masuk sekolah. Cuman saya bisa screening dari first impression anak-anak aja sih gitu tuh. Lebih baik daripada sebelumnya, meskipun progresnya nggak terlalu jauh gitu. Lebih baik dari sebelumnya, karena kadang tuh karena ini masa MPLS ya Pak, jadi tuh ada anak yang di kelas, ada anak yang masih jadi panitia, kondusif banget lah ya, ada yang entah kemana kayak gitu, seperti itu sih Pak. Tapi untuk progresnya menuju ke arah yang lebih baik, meskipun enggak yang terlalu signifikan. Nah kemudian perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas ya, selain tadi kan Ibu Rin nyoba ada tes diagnostik gitu ya. Apa saja nih yang sudah dilakukan di kelas? Di kelas sebelum dari ini? Ya, sekarang setelah mengikuti kegiatan guru penggerak aja sih. Iya. Kalau tadi kan udah ya, untuk yang gimana caranya menumbuhkan, kan ada nilai-nilai guru penggerak, kan ada briefing pada murid, saya udah. Saya tuh udah nyiapin ini Pak, game dan kuis gitu untuk pembelajaran selanjutnya gitu. Beberapa materi itu ada gitu, seperti itu, kayak Kahoot, kemudian word wall, kemudian juga di kuisi seperti itu tuh dicobain sama. Kemudian yang TTS gitu, gimana caranya TTS tuh bisa nyambung sama fisika. Kan identiknya TTS itu kan identik sama narasi ya, gimana caranya fisika bisa masuk ke situ gitu. Itu udah yang sempat di plan sih untuk 1 semester dulu gitu. Kemudian untuk
ngonten di TikTok dan YouTube gitu tuh. Nah, itu tuh, dan ternyata yang paling signifikan itu TikTok gitu tuh. Entah kenapa, ibu katanya meskipun bukan follower saya tuh, tapi tiba-tiba FYP katanya Bu. Oh iya, kata saya, iya, tapi kenapa sih Bu FYP-nya kok materi fisika? Katanya kayak gitu. Saya yang penting FYP dulu tuh gitu. Seperti itu sih Pak, baru start seperti itu selain tes diagnostik. Nah itu perubahan yang sudah dilakukan ya. Waktu Pak Dido dulu ngajar sudah mulai pakai teknologi belum sih ya waktu ngajarnya? Udah Bapak. Udah ya. Bapak ingat nggak sih saya tuh orang yang pertama kali nyeleneh, first impression Bapak tuh jadi saya tugas bahasa Inggris itu loh Pak. Nah, kerjakan ya di blog Bapak tuh kan. Nah, saya tuh translate di Google Translate, ingat nggak sih Pak? Iya, ingat. Itu tuh saya Pak gitu tuh. Yang lain mah boro-boro kepikiran itu, akhirnya mah menyeleneh ke situ, dan ternyata ketahuan, entah nggak tahu lupa ketawanya karena apa gitu tuh ya. Pokoknya ingatnya tuh itu gitu. Jadi tuh sampai sekarang tuh ingatnya tuh di situ. Berarti ternyata kan kadang murid ya dengan guru seperti Ibu Rin kan udah melakukan mencoba pakai puisi, Kahoot segala macam. Anak tuh ingat terus gitu ya. Iya. Iya. Nah kemudian ini kita nanti akan lanjut ke perubahan kerangka portofolio. Kita break dulu ya. Oke Pak. Pak diminum. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bu Rin. Kita ke pembahasan tentang pembuatan kerangka portofolio ya, yang kemarin waktu orientasi lokakarya orientasi itu kita sudah coba jelaskan dan praktekkan ya malahan gitu ya. Nah, media atau platform apa yang Ibu gunakan pada saat pembuatan portofolio digital? Oke, saya menggunakan Google Site gitu, dengan beberapa fitur, dan akunnya saya menggunakan belajar.id biar lebih leluasa. Nah, komponen apa saja boleh sambil diperlihatkan ya? Iya, komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio digital? Dari awal, pertama ini baru ada 2 subpage gitu, ada page home. Ini isinya lebih ke profil ya, personal. Kemudian juga ada sosial media link. Kemudian ke modul pertama, karena baru pertama ya yang ininya. Sini modul 1.1, modul 1 itu digabung ke modul 1 gitu supaya nanti ininya clean. Iya. Modul 1 isinya yang pertama vlog refleksi diri, tugas pertama sekarang. Kemudian ada tugas ruang kolaborasi 1.1 yang presentasi, kemudian diskusi, dokumentasinya itu ada di button ini, nanti nyambung ke Google Drive. Gitu. Kemudian ini foto-fotonya, lanjut ke dokumentasi kontekstual. Di sini ada gambarnya aja, tapi untuk link videonya bisa diklik di sini. Kemudian ada koneksi antar materi modul 1.1 yang isinya refleksi dan kesimpulan, itu ada di sini. Beda platform, kalau yang tadi di TikTok, kalau yang ini di YouTube. Gitu. Karena kalau yang ini tuh kan lebih ke demonstrasi kontekstual tuh ada prakteknya gitu. Saya ngambil dari video-video TikTok lama saya, karena ininya potret ya Pak ya. Jadi saya uploadnya ke TikTok biar make sense, biar nyambung. Tapi untuk koneksi antar materi saya uploadnya ke YouTube. Di sini ada dokumentasi lokakarya 0 di 22 Juni 2024 di SMA 1 Sindang, foto-fotonya. Kemudian ada aksi nyata 1.1 untuk menuangin gimana perasaan setelah mengikuti ini, mengikuti kegiatan ini feelingnya, ini planning ke depan, kemudian praktek baik yang akan dan sudah dilakukan ini, dan ini contoh headline-nya, contoh headline-nya seperti ini. Kemudian ini jurnal refleksinya, dan ini modul 1.2 yang eksplorasi konsep. Ini saya nulisnya kenapa tulis tangan, karena untuk ngegambar ininya saya harus cepet gitu. Kadang kalau lama-lama tuh gimana gitu. Terus ini ada ruang kolaborasi 1.2, ada demonstrasi konseptual, koneksi antar materi. Nah ini linknya tuh Pak
masih dalam bentuk Canva, belum diupload ke YouTube karena mau take VO dulu. Gitu. Kemudian ada aksi nyatanya sudah dilakukan, gitu. Tuh, dari refleksi 4F kemarin kan ada futures ya, futures itu kan rencana untuk kedepannya seperti apa. Ini preparingnya, gitu, untuk tes diagnostik, kemudian ini first meetingnya, lalu kemudian ini pelaksanaannya ketika di kelas. Bu, maaf ya Pak, fotonya tidak estetik. Astagfirullahaladzim, anak-anak tuh ya. Terus ada guiding, ada guiding section di mana ketika kita melakukan tes diagnostik itu tetap di guide gitu. Bukan berarti kita menginfluence, kamu harus ini ngisinya yang baik-baik ya, enggak gitu. Tergantung dari anaknya aja. Apa yang dialami mereka gitu ya, yang dirasa. Dan ini tuh privasi sekali gitu. Saya juga nggak bakal bocorin data ini kemana-mana. Karena kan buat pegangan saya gitu. Oh ya, anak-anak tuh ternyata punya feeling seperti ini gitu ketika di kelas, sehingga saya kedepannya harus seperti ini. Dalam pelaksanaannya tetap di guide. Kemudian juga kan pasti kalau ada trouble di koneksi, kemudian nggak ngerti pertanyaannya, itu bisa langsung di solving gitu. Ini beberapa capture pertanyaan dan jawabannya. Karena yang selalu mengerti muridnya. Gitulah pokoknya. Nih. Jawabannya kayaknya seru-seru ya? Iya, mau lihat Pak? Boleh di jawabannya. Bentar ya. Tadi juga di SMP bikin ya aplikasi Wakanda gitu, maksudnya. Iya Pak, bikin. Bukan aplikasi berbasis aplikasi ini ya, tapi berbasis Google Drive sebenarnya. Iya. Tapi namanya tuh aplikasi Wakanda gitu. Wakanda tuh singkatan dari Wanikanda. Kadang anak kan nggak mau bicara dengan gurunya, tapi dengan tulisan ternyata mau dia tuh cerita gitu. Nah dari situ banyak yang curhat gitu ya tentang di sekolahnya seperti apa ya. Terus di keluarganya juga ada yang cerita gitu. Jadi sebenarnya kita tahu gitu. Karena pada jadi OSIS gitu, dari baru yang isi 9 gitu, seperti ini. Ternyata kegiatan mereka pas liburan tuh ini gitu. Kemudian ini apa alasannya? Seru, gurunya asik, banget. Mata pelajaran yang nggak disukai itu paling bahasa Inggris dan peminatan matematika. Ya sih, yang ngitung soalnya. Tuh katanya tidak suka terlalu banyak membaca karena pusing, susah untuk diingat jika sudah diterangkan, bikin tegang terus, gak suka sama gurunya tuh. Terus apa lagi ya, guru gak sukanya kalau nggak paham, tapi kalau semisalnya paham mah suka banget sampai cinta, katanya pakai emot gitu. Jelasin ke kami dong gitu, menurut kamu tuh orangnya seperti apa. Mereka bisa menceritakan diri mereka sendiri. Iya. Lucu ya. Masih ada gitu setia. Iya, yakin nih. Ini terus kelebihannya dia sebenarnya pede nggak sih sama apa yang dia punya sebenarnya. Rata-rata itu tuh nggak ada, terus tidak ada gitu kelebihannya tuh. Terus karena dia mungkin belum tahu ya kelebihan yang dimiliki itu apa gitu ya. Bisa jadi dia itu belum tahu. Yang kedua tuh insecure gitu. Sering banget kan, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa gimana. Buktinya aja kamu dilahirkan ke sini pasti Allah tuh udah ngasih plus minusnya gitu. Ada kurangannya, menurut kamu apa? Kurang segalanya seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi intinya dari portofolio digital yang udah dibuat oleh Lurin, semuanya di situ ya. Berarti saya nanti ngecek itu tinggal ngambil dari sini aja ya. Karena kan saya ada 1.1 tuh ada 4 orang lagi yang belum dinilai gitu. Hari ini nggak ngirim-ngirim linknya. Iya, Allah, lupa Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya untuk jawaban-jawaban yang 1.1 itu akan ngambil dari sini ya. Nanti jangan lupa linknya dikirim ke saya gitu ya. Nah, kemudian tadi komponen sudah ya, bentuk penyajiannya sudah sangat bagus dan ternyata menarik juga ya.
Kemarin lihat Pak Mapudin bagus, Pak Anton juga bagus, ini bagus lagi gitu kan. Akhirnya kan yang dulu kan blog gitu kan ya, terus pas dikasih tahu ada site Google Site gitu, gimana perasaan Rin itu? Awalnya sebenarnya saya udah ngulik tuh dari tahun kemarin gitu tuh untuk informasi ke anak-anak hasil nilai ulangan harian. Ternyata Pak, dan sekarang juga kan diulik lagi ya, makin apa sih namanya, kalau seandainya itu tuh ilmu tuh makin oke lah gitu. Oh ya bisa dari intermediate ke advance gitu. Nah itu saya tuh feelingnya tuh begitu gitu pas belajar Google Site, alhamdulillah. Terus juga kan waktu pas lokat tuh disaranin buat pakai untuk scanning gini Pak, scanning ini nih biasanya kan pakai CS ya, gitu tuh. Diganti pakai apa tuh? Office. Iya Office seperti itu. Gimana? Enak? Nggak tahu Pak, saya lebih nyaman CS. Itu kalau saya Office tuh, ini gimana? Ini gimana? Ya karena kan belum diulik gitu kan. Tapi ya itulah, kadang teknologi itu kan berkembang ya. Kadang yang dulu enak gitu kan, setelah ada yang lebih bagus ya pindah gitu kan. Ya sama kayak ini, dulu mah blog gitu ya, pas tahu ini nanti kan akan ketahuan mana ya, terus yang menghasilkan gitu kan. Betul. Tapi ini kan bisa dimanfaatkan ya, setelah Ibu Rin belajar tentang Google Site ini, nanti bisa dimanfaatkan untuk apa nih rencananya, selain kan misalnya mau dibuat lagi ya khusus untuk apa nih? Ada mana kayak untuk kan mading kan itu, kalau biasanya saya usil juga sih ke orangnya. Kadang tuh nilai anak kan yang doremi itu kan lebih pengen dilihatin kamu tuh segini nilainya, tapi kan kalau di malu kan malu ya. Jadi tuh di site kayak gitu udah ada contohnya dari nilai, kemudian materi itu tuh ini di kesini. Nanti juga untuk semester depan pengennya sih tetap kayak gitu. Ini hasil tes unit fisika, ini hasil SAS, LKPD, bahan ajar, itu udah. Misal tes unit ya Pak, kadang tuh suka usil juga sih sayanya, misal kayak ini nilainya kan gini ya, tuh, yang lulus cuma berapa gitu, yang lain remedial semua. Jadi kan kalau seandainya ada crushnya gitu, ya crush aku mana ya gitu. Kadang tuh mereka tuh suka ngebanding-bandingin sama yang lain kayak gitu tuh. Seperti itu. Salah. Ini hasil skornya. Jadi intinya kadang itu juga kenang-kenangan kan buat mereka gitu kan. Ya Allah, aku remedial terus sih Bu. Kenapa kapan aku nggak remedial Bu? Tolong. Ini diagram kelulusannya. Nanti juga untuk 1 semester ke depan, insya Allah saya juga bakal bikin lagi supaya bisa motivasi mereka. Oh iya, saya tes unit sekarang nilainya sekian, nanti tes unit yang kedua bisa ditingkatin. Oke, sudah bagus ya Bu Rin ya. Ininya udah alhamdulillah ternyata bisa dimanfaatkan juga Google Site-nya gitu ya. Tidak hanya untuk kegiatan CGP tapi juga untuk pembelajaran nanti di sekolah ya. Betul. Nah, baik Bu Rin, sekarang kita ke peta posisi diri ya. Karena sudah lihat sudah bagus gitu ya. Kita ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang kemarin kan udah berdiskusi tuh dengan kepala sekolah waktu di lokal orientasi ya. Komponen apa saja yang sudah baik ya menurut Ibu Rin dalam peta posisi diri menurut Ibu Rin nih ya? Sebetulnya untuk yang sudah baik baru sedikit Pak sebenarnya, karena kan banyak nilai-nilai yang belum tertanam, peran yang belum sempat untuk diaplikasikan di pembelajaran di kelas kayak gitu. Cuman kalau penilaian saya pribadi, saya udah ada di titik bisa berinovasi di teknologi sama bisa untuk mandiri sendiri untuk meningkatkan kemampuan sendiri gitu. Karena kan kalau kitanya nggak move gitu, mau siapa gitu. Untuk inovasi kan seperti ini. Kemudian kalau untuk pelatihan mandiri ikutnya paling online sih Pak, seperti kayak yang di sini gitu. Jadi apa yang kekurangannya bisa ditambah dengan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan atau
Nah, Gitu. menurut Ibu Rin sendiri, kompetensi apa sih yang perlu ditingkatkan oleh Ibu Rin ya? Baik mungkin di kegiatan guru penggerak Iya. atau di pada saat mengajar di kelas gitu. Kalau untuk skup guru penggerak, saya pengen meningkatkan tuh di skill kolaborasi sama public speaking. Saya lemah sekali pada public speaking. Kalau mau ngomong pasti nulis dulu. Gitu. Selalu aja. Jadi makanya kalau seandainya itu tuh template banget kalau ngomong gitu. Tapi sama kayak Pak Dino juga ya, kadang yang namanya public speaking mungkin karena latihan aja. Kalau belibet mah mungkin apa ya, kebiasaan kali ya. Kalau belibet pasti aja ada yang belibet kata kayak gitu. Tapi ya tadi ya Bu Rin bilang harus mungkin sering berlatih ya. Terus apa lagi? Kalau itu untuk yang di skup guru penggerak. Kalau untuk skup sekolah dan untuk sekolah, saya lebih pengen gesture saya tuh nggak kaku tuh. Terus template saya tuh ya bawaan gitu ya. apa gitu kan ya. Saya tuh kalau seandainya kita sefrekuensi mah rempong ya kayak sama aja gitu. Terus tuh itu kolaborasi. Terus juga bisa jadi apa ya namanya mentor buat guru-guru yang udah 55 ke atas tuh. Itu sekarang lagi ini sih Pak, lagi emang beliau-beliau tuh istilahnya mah comfort gitu sama saya tuh, gimana Neng minta tolong dong ini gitu, ajar ini, meskipun emang waktu pembelajarannya lebih lama, seenggaknya kan saya di situ tuh bonding sama beliaunya kan, beliau-beliau tuh lebih kuat gitu. Itu tinggal gimana saya bisa berkolaborasi sama orang-orang yang di atas saya usianya, tapi lagi ada di usia produktif kayak 35 ke atas sampai range 50, karena di situ juga kan usia produktif kan kita hati siapa yang tahu ya gitu tuh, kayak Bapak cerita tuh kan hati siapa yang tahu gitu tuh, entah hatinya emang ya ampun gurih begini, ada yang termotivasi, ada yang juga merasa tersaingi seperti itu kan, kadang harus bisa menempatkan diri tuh di situ gitu, PR besar tuh di situ. Kemudian kalau di pembelajaran saya itu kalau kolaboratif karena mungkin usianya nggak terlalu jauh gitu, jadi masih nyambung gitu, lebih ke ini sih Pak, lebih ke reflektif. Kadang meskipun saya sudah berpihak dengan murid, kadang saya tuh masih pakai standar saya kalau di kelas tuh kayak gitu tuh, pakai standarnya tuh misal saya mengerjakan soal itu 2 menit cukup, udah selesai gitu ya. Nah kalau anak itu 4 soal pun itu 2 jam pelajaran gitu. Itu kan saya harus sabar. Saya pengennya tuh nggak apa-apa sih untuk emang PR di situ, tapi Bismillah semoga ikut event ini tuh, pendidikan ini tuh bisa manage kelas dengan baik, sayanya improve, anak-anaknya juga improve gitu. Ya ternyata kan kayak misalnya tadi ya Bu Rin istilahnya membimbing ya guru-guru yang sudah senior kayak gitu kan, ada kadang ya tadi ada yang kayaknya suka, ada yang enggak gitu kan, tapi benar kita kan niatnya kadang orang-orang yang kita mungkin udah sepuh gitu, memang ada cara tadi membimbingnya ya pelan-pelan gitu kan biar paham. Dan itu tuh it's okay gitu. Oke. Nah setelah mengetahui ada kelebihan, ada kekurangan tadi ya, apakah ada perubahan rencana lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Rin ke depannya gitu? Tadi kalau bisa dibilang itu plan A gitu. Nah nanti kalau plan B itu kalau seandainya plan A-nya ada beberapa yang kurang pas ataupun bahkan gagal gitu, itu pasti bakal itu lagi sih, bakal replanning lagi. Oh ya ini gagal, berarti pakai plan B yang selanjutnya seperti itu. Untuk plan B-nya karena saya juga kan siapa tahu setelah ini ada trouble yang emang lebih unpredictable gitu, saya juga kan nggak tahu gitu tuh Pak, jadi masih secara umum aja, tapi untuk detail seperti itu kalau seandainya gagal di ini gitu baru sampai yang di plan B. Untuk plan C, plan D dan lainnya itu belum sampai sedetail itu sih, tapi kalau rencana insya Allah ada. Nah itu namanya rencana ya, rencana A dan B gitu. Nah saya melihat dari keseluruhan tadi tentang pelaporan-pelaporan yang Ibu Rin udah buat dan dimasukkan ke dalam portofolio digital, saya terus terang saja mengapresiasi hal tersebut karena
satu sebagai dokumentasi ya. Pak Dino juga ingat ya, oh iya ya dulu tuh ternyata tugasnya ini gitu. Ada lagi atau ingat lagi pada saat buka Google Site tersebut atau portofolio digital tersebut gitu ya. Nah akhirnya ya kita ternyata mengikuti kegiatan guru penggerak ini ya banyak sekali hikmahnya ya, banyak sekali keuntungannya lah dibandingkan ya teman-teman yang mungkin belum berkesempatan ya. Nah sekarang kita ke bagian akhir. Kita refleksi ya, apakah pembelajaran atau ide baru yang Ibu Rin dapatkan setelah pendampingan pertama ini? Ide baru saya pengen ada Pak sebenarnya kayak yang tapi untuk 1 tahun ke depan gitu, karena qadarullah gitu, ini kan SMA ya, goalsnya itu rata-rata untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi gitu. Tapi sayangnya ada yang masuk eligible, ada yang enggak. Yang eligible juga belum tentu keterima kan Pak ya gitu untuk ke PT atau perguruan tinggi atau universitas negeri gitu. Jadi pengennya sih kayak ngebuat komunitas belajar persiapan untuk UTBK khusus untuk kelas 12 free gitu, kayak gitu pengennya gitu. Cuman kan we will see aja sih terlaksana atau enggak. Nah dari pendampingan ini ada hikmah nggak sih Bu? Atau ada pembelajaran yang bisa didapatkan dari pendampingan seperti ini? Ada banyak bahkan gitu, karena bisa sharing, bisa recall memori sebelumnya yang bisa kita jadi pelajaran gitu, bahwa kita nggak bisa ngejudge murid tuh dari satu sisi gitu, dan kita harus tahu posisi kita bukan sepenuhnya ada di kehidupan murid itu gitu, tapi kita juga ada masanya ketika kita memang jadi guru untuk menunjukkan ini hal baik hal buruk, tapi ada di sisi lain kita tuh tidak boleh mencampuri urusan masing-masing murid tersebut seperti itu. Nah apakah ada yang sudah baik, ada yang perlu diperbaiki dari pendampingan individu ini nih Bu? Apa ya Pak, kalau misalnya pendamping mah ya gini-gini aja ya, maksudnya enaknya tuh bisa sambil cerita karena kan sama guru sendiri ya gitu tuh, semenyenangkan itu gitu. Saya juga bisa cerewet gitu. Kalau di publik atau orang baru kan aduh gimana ya, khawatir salah gitu, kayak gitu sih Pak. Overall sih it's good. Baik, ini terus terang saja terima kasih ya, kita sudah di penghujung sesi ya. Kegiatan pendampingan ini Ibu Rin udah baik sekali gitu ya menerima kami, dan kita udah bisa berbincang-bincang lebih dalam tentang materi-materi yang sudah diajarkan baik secara online ataupun offline. Nah jika nanti ada permasalahan-permasalahan selama kegiatan belajar daring atau nanti lokakarya, bisa dikomunikasikan dengan pengajar praktek ya. Itu saja mungkin Ibu Rin, kegiatan pendampingan kali ini saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen buka itu ya sambil buka laptop.